dengan Pak Kades siapa? Pak Kades Ahmad Subhi, Ya, Kepala Desa Desa Bodeh. Desa Bodeh. Oke Pak, Ya, terkait dengan kemarin itu pemilihan perangkat desa Pak ya? oh ya. Seleksi perangkat desa Pak. Uh-uh. Itu pelamarnya ada berapa Pak total? Dari 5 formasi itu yang mengambil formulir total semuanya itu 96. Nah kemudian yang mengembalikan formulir itu sejumlah 70 peserta. Kemudian tahapan selanjutnya kan tahapan administrasi. Itu dinyatakan lulus semua. Kemudian tahapan berikutnya itu tahapan kesehatan. Dari tahapan kesehatan ada yang mengundurkan diri itu 5. Dari 65 tahapan berikutnya wawancara, kemudian pidato, kemudian tes komputer itu dinyatakan lulus semua. Jadi total keseluruhan pesertanya adalah 65. Ya. Formasinya apa saja Pak? Formasi itu ada 5, kadus 2, kadus berjumlah 2, kemudian umum, perencanaan, dan yang satu itu kesejahteraan. Kadus 2, kadus jumlahnya 2, kadus 1 dan kadus 2. Terus perencanaan, umum, dan kesejahteraan. Sistemnya bagaimana ujiannya Pak? Nah, sistem kemarin itu berarti panitia memberi tata tertib untuk ujian tertulis khususnya adalah model chat. Model chat? Artinya bagaimana Pak? Model chat itu berarti model komputer, bukan ujian tertulis pakai kertas. Oh gitu. Jadi begitu peserta melakukan menjawab soal-soal, iya, itu selesai itu keluar nilai atau bagaimana? Oh ya, berarti setelah peserta selesai melaksanakan ujian tersebut, diklik selesai, secara sendiri nilainya keluar. Secara otomatis nilai keluar. Nah kemudian peserta bisa melihat dengan sendirinya hasilnya seperti apa. Nah kemudian dari hasil tersebut panitia tuh memberi suatu bagian-bagian tertentu. Suatu contoh seperti ini, kadus 1 pesertanya kan misalnya kan 8, kemudian nomor urutnya kan beda-beda, ada yang 1, ada yang berapa dan berapa, dikumpulkan jadi 1. Nah, dikeluarkan dalam pengumuman, dikeluarkan dalam layar proyektor itu formasi kadus. Dari 8 peserta nilainya terkeluar semua, berarti yang paling tinggi itu yang dinyatakan lulus dalam ujian. Dan peserta juga melihat nilai. Itu berarti nilai yang diujikan ditambahkan dengan nilai ujian yang lain barangkali. Bukan, untuk ujian tertulis ujian terakhir itu ujian tertulis itu tidak mutlak dari ujian tertulis tersebut. Penentunya dari materi yang mana? Penentunya coba diperjelas. Penentu dari kelulusan peserta itu dari ujian yang tertulis chat. Ujian chat yang terakhir itu. Jadi yang pidato-pidato itu semuanya lulus, tidak digabungkan itu enggak? Tidak. Jadi hasilnya memang yang dari ujian terakhir yang melalui chat itu ya. Iya. Jadi yang pertama misalkan dari seleksi pidato itu enggak masuk dijumlahkan itu enggak? Tidak. Ada nggak Pak kendala-kendala itu atau barangkali peserta yang tidak puas atau bagaimana Pak? Ya alhamdulillah. Ya peserta itu semua ya mayoritas ya puas. Cuman ya memang ya lumrah sesuatu kompetisi, mungkin ya ada yang puas dan ada yang tidak. Tapi secara mayoritas alhamdulillah peserta itu katakan puas. Oke Pak, kembali ke masalah soal Pak. Ketika dari pertama itu ada soal ujian pidato ya. Iya. Kemudian yang terakhir ternyata yang buat penilaian itu ujian yang chat. Iya. Itu apa tidak menimbulkan masalah Pak karena tidak dijumlahkan dengan nilai yang sama? Tidak, karena secara
aturannya kan seperti ini. Ketika tahapan pertama wawancara itu kan langsung diumumkan lulus atau tidak. Kemudian kalau tidak berarti tidak bisa melaksanakan tahapan berikutnya. Jadi tidak menentukan hasil akhir terakhir pada waktu hasil cat tersebut. Tata tertib juga seperti itu. Iya. Tata tertibnya juga seperti itu ya. Kalau itu berarti semua peserta harus memahami juga ya. Iya. Lolos di pertama Bisa itu berarti bisa mengikuti tahapan berikutnya. Tapi nilai dari yang ujian yang pertama itu tidak mempengaruhi pada ujian akhir soal-soal yang dilakukan dengan cat itu ya. Iya. Pada saat pemapangan nilai berarti di apa? Ditulis atau di monitor, Pak? Di layar monitor. Jadi semua peserta bisa mengecek hasil dari kerja apa penggarapan ujian mereka, jawaban soal tersebut, Pak ya? Ya, bisa. Dan Pak, harapan panjenengan ini Pak terkait dengan hasil seleksi tersebut ke depan, yang pertama akan dilantik kapan, Pak? Kalau setelah juklisnya itu dikasih kesempatan antara tanggal 17 bulan Desember sampai tanggal 20. Berarti tinggal nanti panitia atau dari pihak desa sendiri untuk bisa memilih antara tanggal 17 sampai 20 tersebut. Harapan panjenengan Pak bagi yang lolos seleksi ataupun yang tidak lolos bagaimana? Wabil khusus yang telah lolos dalam seleksi ujian tersebut nantinya akan bisa membantu, benar-benar bekerja semaksimal mungkin untuk bisa melayani masyarakat, termasuk membantu saya sendiri dalam suatu pekerjaan, dan lebih khususnya ya dengan rasa penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Kemudian yang tidak lulus ya mohon maaf, semuanya saya anggap semua hebat karena tahapan demi tahapan itu dinyatakan oleh panitia itu lulus semua. Tapi mohon maaf juga, tahapan yang terakhir itulah tahapan yang menentukan. Disitulah adik-adikku semuanya benar-benar diuji kemampuan secara teoritis. Jadi kalau toh memang belum memuaskan atau belum bisa melaksanakan atau menjadi suatu cita-cita, ya mohon maaf, tidak masalah. Tapi saya mengapresiasi bahwa saudara-saudaraku atau adikku itu semua orang hebat semua. Kemudian barangkali di sini toh belum ada rezeki, saya percaya di luar juga masih banyak rezekinya.